Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 7 kelas 11A akan menjelaskan materi tentang kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum melalui Dekret Presiden serta amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Materi ini penting karena menjadi bagian dari sejarah besar bangsa Indonesia dalam membentuk sistem ketatanegaraan yang kita gunakan sampai sekarang. Oke, mari kita lanjut ke materinya. Latar belakang. Setelah masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Indonesia mengalami kebuntuan politik. Lembaga konstituante yang dibentuk untuk menyusun konstitusi gagal mencapai kesepakatan karena adanya perdebatan panjang mengenai dasar negara. Akibatnya pemerintahan menjadi tidak stabil dan kegiatan pembangunan pun ikut terhambat. Untuk mengatasi situasi tersebut, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 di Istana Merdeka Jakarta yang berisi pernyataan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan pembubaran konstituante. Dekret ini menjadi tonggak penting bagi kembalinya UUD 1945 sebagai dasar hukum negara. Kondisi politik pada saat itu, menjelang dikeluarkannya Dekret Presiden, kondisi politik Indonesia sangat tidak stabil. Sidang konstituante berlangsung lama tapi tanpa menghasilkan keputusan. Partai-partai politik saling bersaing dan menyebabkan perpecahan antar golongan. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun menurun dan pembangunan nasional ikut terhambat. Melihat keadaan tersebut, Presiden Soekarno merasa perlu mengambil langkah tegas demi menjaga persatuan bangsa. Poin utama dalam konstitusi. Dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan Indonesia mengalami perubahan besar. Sistem pemerintahan berubah dari parlementer menjadi presidensial, di mana kekuasaan eksekutif, yaitu presiden, menjadi lebih kuat dibanding sebelumnya. Selain itu, dibentuk MPRS dan DPA sementara untuk menggantikan lembaga konstituante yang dibubarkan. Melalui keputusan ini, Pancasila kembali ditegaskan sebagai dasar negara yang sah dan final. Alasan dibalik perubahan. Kembalinya UUD 1945 tidak dilakukan tanpa alasan. Ada beberapa hal utama yang melatar belakanginya. Antara lain, pertama, gagalnya konstituen mencapai kesepakatan dalam menyusun konstitusi baru. Kedua, krisis politik dan pemerintahan yang menghambat stabilitas nasional. Ketiga, keinginan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan keempat, dorongan untuk kembali kepada nilai-nilai dasar Pancasila dan semangat kemerdekaan. Dampak perubahan terhadap sistem pemerintahan. Dekret Presiden membawa dampak besar terhadap sistem pemerintahan Indonesia. Kekuasaan presiden menjadi lebih luas dibanding periode sebelumnya, sementara lembaga legislatif dan yudikatif menjadi kurang independen. Pada masa ini muncul sistem demokrasi terpimpin pada tahun 1959 hingga 1965, di mana presiden menjadi pusat kekuasaan negara. Meski stabilitas meningkat, namun prinsip demokrasi menjadi berkurang. Perubahan terhadap masyarakat. Selain berpengaruh terhadap pemerintahan, Dekret Presiden juga terdapat dampak pada masyarakat. Dampak positifnya adalah bangsa Indonesia kembali memiliki arah pemerintahan yang jelas dan stabil, serta nilai-nilai Pancasila kembali diperkuat dalam kehidupan bernegara. Namun, dampak negatifnya, kebebasan berpendapat menjadi terbatas dan masyarakat tidak banyak dilibatkan dalam pengambilan keputusan politik.
kelebihan dan kekurangan kembalinya Undang-Undang Dasar Negara 1945. Secara umum, kembalinya UUD 1945 memiliki kebiasaan dan kekurangan. Kelebihannya UUD 1945 berhasil menyelamatkan negara dari krisis politik, memperkuat persatukan bangsa dan menegaskan kembali Pancasila sebagai dasar negara. Sedangkan kekurangannya presiden menjadi terlalu besar sehingga berpotensi disalahgunakan dan prinsip demokrasi menjadi melelah karena rakyat kurang dilibatkan dan pengambilan keputusan. Perjalanan Undang-Undang Dasar 1945 setelah Dekret Presiden. Setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959, Undang-Undang Dasar 1945 tetap berlaku dan menjadi dasar hukum Indonesia hingga sekarang. Namun penerapannya berbeda-beda pada tiap masa pemerintahan. Pada masa Orde Lama 1959 sampai 1965 diterapkan sistem demokrasi terpimpin dengan kekuasaan presiden yang sangat besar. Pada masa Orde Baru 1966 hingga 1998, Undang-Undang Dasar 1945 tetap digunakan, namun sering disalahgunakan untuk memperkuat kekuasaan presiden. Kemudian pada masa era reformasi 1998 hingga sekarang terjadi perubahan besar menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Undang-Undang Dasar 1945 masih digunakan, tetapi disempurnakan melalui 4 kali amandemen antara tahun 1999 sampai 2002. Amandemen UUD 1945. Amandemen dilakukan untuk menyesuaikan Undang-Undang Dasar dengan perkembangan zaman dan semangat reformasi. Tujuannya agar sistem pemerintahan Indonesia menjadi lebih demokratis, transparan, dan sesuai dengan aspirasi rakyat. Beberapa hasil amandemen antara lain Amandemen 1 pada tahun 1999 menegaskan kedaulatan di tangan rakyat, membatasi masa jabatan presiden hanya 2 periode, dan menambahkan pasal tentang hak asasi manusia. Amandemen 2 tahun 2000 membentuk DPD atau Dewan Perwakilan Daerah serta memperkuat DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, sekaligus memperjelas pembagian kekuasaan pusat dan daerah. Amandemen 3 pada tahun 2001 menetapkan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, serta membentuk Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Amandemen 4 atau tahun 2002 menyempurnakan sistem ketatanegaraan dengan menegaskan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan memperbaiki sistem keuangan serta pembangunan nasional. Kesimpulannya, kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959 merupakan tonggak penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Dekret ini mengembalikan dasar hukum negara yang kuat, namun juga jalan bagi pembenahan sistem pemerintahan di masa berikutnya. Setelah mengalami 4 kali amandemen, UUD 1945 kini menjadi lebih demokratis, membatasi kekuasaan presiden serta menjamin hak-hak rakyat. Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia terus berkembang demi mewujudkan negara yang adil, berdaulat, dan berkedaulatan, dan juga berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.